Berjumpa kembali dengan saya Dayu Sastrika. Salam sehat dan cerdas untuk anak-anak tercinta. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Anak-anak, pada pertemuan yang lalu, kita sudah membahas kalorimeter, yakni metode menghitung perubahan entalpi reaksi secara kalorimetri. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana cara menghitung perubahan entalpi reaksi menggunakan hukum Hess. Hukum Hess. Ada seorang ahli kimia berkebangsaan Swiss bernama Germain Henry Hess. Beliau mempublikasikan karyanya di bidang kimia selama bertahun-tahun. Nah, pada tahun 1840, dia membuat sebuah rumusan yang kemudian dikenal sebagai hukum Hess. Hukum termokimia mengenai asas-asas panas yang konstan. Germain Henry Hess menyatakan bahwa perubahan entalpi reaksi hanya tergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir, tidak tergantung pada jalannya reaksi. Dengan kata lain, kalor reaksi total sama dengan jumlah kalor tahap-tahapnya. Nah, kita perhatikan diagram siklus reaksi pembakaran karbon. Nah, ini disebut dengan keadaan awal, kemudian ini disebut dengan keadaan akhir. Delta H1-nya atau perubahan entalpinya itu adalah min 394 kJ. Nah, pada reaksi C plus O2, jika dia menjadi CO, delta-nya sekian, yaitu min 111 kJ. Nah, kemudian CO ditambah setengah O2 menjadi CO2. Perubahan entalpinya itu adalah min 283 kJ. Nah, dari diagram ini berlaku bahwa delta H1, ini delta H1 sama dengan delta H2 ditambah delta H3. Nah, artinya ini delta H1 sama dengan delta H2 ditambah delta H3. Nah, pada reaksi antara karbon dengan oksigen membentuk karbon dioksida, ini ada dua cara, yaitu reaksi satu tahap dan reaksi dua tahap. Cara yang pertama, di sini hanya menggunakan satu tahap, yaitu C plus O2 menjadi CO2, delta-nya itulah min 394 kJ. Kemudian cara yang kedua, pertama C plus O2, C plus setengah O2 menjadi CO. Delta-nya sekian, min 111 kJ. Kemudian, CO ditambah setengah O2 menjadi CO2. Delta-nya min 283 kJ. Nah, gimana cara menyelesaikannya? Nah, komponen-komponen yang sama di ruas yang berbeda, kita hilangkan. Nah, seperti ini ya. CO ini ada di ruas kanan. Pada reaksi yang kedua, CO ada di ruas kiri. Nah, ini kita coret. Nah, sehingga di sini komponen apa saja yang masih tersisa, baik di sebelah kiri tanda panah maupun di sebelah kanan tanda panah, kita jumlahkan. Nah, ini jadinya C plus O2 menjadi CO2 dan hanya sekian, sama dengan ini ya. Ini reaksi satu tahap langsung dia. Ya, kalau ini adalah reaksi dua tahap. Hasilnya juga sama nih. Ya. C plus O2 menjadi CO2 min 394 kJ. Ini juga ini. Nah, kita bahas contoh soalnya. Yaitu penentuan perubahan entalpi reaksi berdasarkan hukum Hess. Diketahui suatu reaksi S plus O2 menjadi SO2. Delta-nya min 300 kJ. Nah, kemudian reaksi yang kedua yang diketahui 2SO2 plus O2 menjadi 2SO3.
perubahan entalpinya min 190 kJ. Nah, hitunglah perubahan entalpi reaksi ini 2S plus 3O2 menjadi 2SO3. Gimana kan cara menyelesaikannya? Anak-anak masih konsentrasi kan? Ayo kita bahas bagaimana cara penyelesaiannya. Langkah yang pertama, susunlah persamaan reaksi sedemikian rupa sehingga reaksi pada persamaan reaksi ada di ruas kiri dan produk ada di ruas kanan. Nah, kita perhatikan dulu pada reaksi yang ditanya. Ya, S-nya ini ada di sebelah kiri, O ada di sebelah kiri, dan SO3 ada di sebelah kanan. Kita lihat reaksi yang diketahui. Ini, S-nya ada di sebelah kiri ya. Yang diketahui, ini yang ditanya di sebelah kiri. Nah, karena di sini sudah sama posisinya, sama-sama di ruas kiri, berarti pada reaksi ini tetap tidak dibalik. Nah, kemudian kita lihat reaksi yang kedua. Ada komponen SO3. Nah, ini SO3 yang pada reaksi yang ditanya ada di sebelah kanan tanda panah. Kemudian di sini juga ada di sebelah kanan tanda panah. Sehingga reaksi ini pun tetap tidak dibalik. Kita lanjut gimana jadinya? Langkah yang kedua. Periksa apakah ada zat-zat yang sama di ruas kiri dan ruas kanan dari persamaan. Samakan koefisien reaksinya dengan cara mengalikan atau membagi dengan suatu faktor. Nilai perubahan entalpi juga harus dikali atau dibagi dengan faktor yang sama. Nah, pada reaksi yang ditanya, di sini S-nya ada 2 mol, O-nya ada 3 mol, kemudian SO3-nya ada 2 mol. Kita lihat dari reaksi yang diketahui tadi. Ya, ternyata ini ada 1 mol. Berarti pada reaksi ini harus dikali 2. Sehingga menjadi ini 2S plus 2O2 menjadi 2SO2. Nah, perubahan entalpinya juga harus dikalikan 2. Yang mula-mula min 300 kJ dikali 2 berarti menjadi min 600 kJ. Kita lihat reaksi yang kedua. Ini sudah 2 mol. Kemudian ini 2 mol sama. Berarti tidak dikalikan ataupun dibagi. Tetap dia. Gimana? Masih konsentrasi ya? Nah, kita lanjut. Langkah yang ketiga. Jumlahkan kedua reaksi. Hilangkan zat yang sama yang muncul di ruas kiri dan ruas kanan sesuai dengan koefisien reaksinya. Nah, kita perhatikan ini 2S plus 2O2 menjadi 2SO3. Datanya sekian. Kemudian reaksi yang kedua bagaimana? Nah, adakah zat yang sama dari kedua reaksi ini di ruas yang berbeda? Ada ya, dia SO2. Ini ada di sebelah kanan, ini ada di sebelah kiri. Nah, zat yang sama di ruas yang berbeda kita coret. Yang tersisa apa? Di ruas kiri yang tersisa di sini 2S tambah 2O2. Yang di sini yang tersisa di ruas kiri O2. Kemudian di sini yang tersisa di ruas kanan 2SO3. Nah, kita lihat. Ya. Berarti di 2S ini dijumlahkan ya, 2O2 ditambah, ini ada 1O2 menjadi 3O2. Ini 2SO3. Sesuai dengan reaksi yang ditanya tadi ya. Nah, kemudian datanya bagaimana? Ini min 600 kJ ditambah min 190 kJ. Hasilnya adalah min 790 kJ. Jadi perubahan entalpi untuk reaksi ini yaitu adalah min 790 kJ. Bagaimana anak-anak? Mudah-mudahan kamu paham ya. Nah, sebagai latihan soal, silakan kamu kerjakan ini. Selamat mencoba. Anak-anak, demikian pembelajaran hari ini. Semoga
apa yang kita pelajari hari ini kalian memahaminya. Sampai jumpa, salam sehat dan cerdas. Dadah.